Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari apa itu statistik rawat jalan, terus ada rawat inap. Nah, sekarang kita mencapai di indikator dalam evaluasi mutu layanan. Yang pertama yaitu adalah GDR atau Gross Death Rate. Nah, GDR itu adalah angka kematian untuk umum dari keseluruhan pasien, baik yang lebih dari 24 jam ataupun yang kurang dari 42 jam, 48 jam. Nilai ideal dari GDR itu tidak boleh lebih dari 45 per 1000 pasien yang keluar. Ini menurut dari Departemen Kesehatan. Rumus dari GDR yaitu pasien meninggal keseluruhannya dibagi pasien keluar hidup dan mati dikali 100%. Nah, pembilangnya adalah jumlah pasien meninggal, sedangkan penyebutnya adalah jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Contoh dalam perhitungannya seperti ini. Bulan Desember, sebuah rumah sakit X dengan jumlah pasien meninggal 45 orang. Jumlah pasien keluar hidup dan meninggal adalah 2032. Maka GDR-nya adalah GDR-nya berapa? Nah, sesuai rumus tadi di atas. Jumlah pasien yang meninggalnya berapa? 45. Dibagi jumlah pasien yang keluar hidup dan meninggal adalah 2032. Berarti pasien yang keluar hidupnya ya tinggal 2032 dikurangi 45 aja. Nah, langsung dikali 100%, berarti dihasilkan 2,2%. Selanjutnya, pada bulan Desember, jumlah pasien yang keluar hidup dan meninggal ini H plus M, saya tulis seperti itu biar untuk mempersingkat. Di bangsal A itu ada 932, B 764, C 832, D 530, E 262. Diketahui hasil perhitungan GDR-nya adalah 2,3%. Berapa pasien yang meninggal? Nah, ini variasi soal ya sebenarnya. Jadi langsung saja kita ketahui dulu GDR-nya persentasenya berapa? 2,3%. Kali keseluruhannya. Keseluruhannya adalah pasien hidup dan meninggal adalah 2032. Bisa dibagi 100% atau dibagi 100. Berarti dihasilkan 46,7. Nah, di sini adalah 47 pasien yang meninggal. Nah, lanjut di variasi soal berikutnya. Hasil perhitungan GDR pasien keluar hidup dan mati di bulan Januari adalah 3,4%. Sedangkan jumlah pasien keluar mati sebanyak 43 orang. Tentukan pasien yang keluar hidup. Sama, variasi soal juga, langsung saja. Pasien keluar matinya 43 dikali 100 dibagi 3,4. 100 ini adalah diambil dari 100% itu ya. Nah, dihasilkan 1264,7 atau dibulatkan menjadi 1265 pasien keluar hidup dan mati. Nah, tapi belum selesai karena apa? Karena disuruh menentukan pasien yang keluar hidup. Berarti tinggal dikurang 1265 kurang 43 yaitu 1222. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas mengenai NDR atau Net Death Rate. Nah, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 pasiennya keluar. Nah, kalau tadi GDR
tidak ada pembatasan berapa jam keseluruhan. Kalau NDR di sini yaitu untuk menghitung lebih dari 48 jam saja. Nah, nilai ideal untuk NDR yaitu kurang dari 25 per 1000 kasus 1000 pasien yang keluar menurut Departemen Kesehatan. Langsung ke rumusnya, yaitu pasien meninggal lebih dari 48 jam dirawat dibagi pasien keluar hidup dan mati dikali 100%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berarti mungkin kalau NDR ini adalah digunakan untuk pasien yang penanganannya itu mungkin dengan penyakit atau dengan diagnosa yang parah seperti itu, karena di sini ada pembatasannya itu lebih dari 48 jam. Selanjutnya di sini pembilangnya yaitu jumlah pasien meninggal, penyebutnya jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Langsung ke contoh. Nah, di sini contohnya yaitu dalam bulan April di Rumah Sakit X jumlah pasien mati lebih dari 48 jam sebanyak 27 orang. Jumlah pasien keluar hidup dan meninggal adalah 2032. Maka NDR dari soal tersebut kita tinggal masukkan jumlah pasien yang meninggal lebih dari 48 jam, berarti 27 dibagi jumlah keseluruhan pasien yang keluar baik hidup maupun yang meninggal, ada 2032 dikali 100% sama dengan 1,33%. Selanjutnya jumlah pasien keluar hidup plus M, ini hidup dan meninggal bulan Desember, terekap dalam data sebagai berikut. Ini variasi soal ya. Di bangsal A keluar hidupnya 765 pasien. Yang meninggal lebih dari 48 jam 5 pasien. Yang meninggal kurang dari 48 jam ada 6 pasien. Di bangsal B keluar hidup ada 556. Yang meninggal kurang dari 48 jam ada 5 pasien. Yang lebih dari 48 jam ada 6 pasien. Selanjutnya di bangsal C keluar hidup ada 534 pasien. Yang meninggal kurang dari 48 jam ada 7 pasien. Yang lebih dari 48 jam ada 4 pasien. Hitung NDR-nya. Oke, langsung saja kita hitung bersama-sama. Atau mungkin teman-teman yang mau mencoba menghitung silakan di pause, saya beri waktu. Nanti kalau sudah selesai baru teman-teman lanjutin ke video selanjutnya. Oke, teman-teman yang sudah menuliskan jawabannya di secari kertas ataupun di mana, mari kita koreksi bersama. Nah, di sini kita menghitung dulu total pasien keluar hidup dan meninggal. Ini hidup dan meninggal ya. Itu 765 ditambah 11 ditambah 556 ditambah 11 ditambah 534 ditambah 11 sama dengan 1888. Nah, berhubung tadi pasien yang meninggalnya lebih dari 48 jam dan kurang dari 48 jam di antara bangsal A, B, C itu jumlahnya sama yaitu 11. Selanjutnya yaitu memperinci untuk pasien yang keluar hidup yang keluar mati kurang dari 48 jam itu ada 18. Sedangkan yang lebih dari 48 jam itu ada 15. Yang kita gunakan yang mana? Berarti yang 15. 15 dibagi keluar pasien yang keluar hidup dan meninggal yaitu 1888 dikali 100% dihasilkan 0,7%. Sangat kecil sekali ya. Kecil sekali maksudnya berarti bagus sekali, karena di sini adalah kecil di sini menandakan adalah jumlah pasien yang keluar dalam keadaan meninggal lebih dari 48 jam. Oke, selanjutnya di sini
ada variasi soal, yaitu bulan Desember diketahui hasil perhitungan NDR adalah 1,5%, sedangkan jumlah keseluruhan pasien hidup dan meninggal itu ada 2.340. Tentukan pasien yang meninggal. Ini sama ya seperti GDR tadi, tinggal teman-teman masukkan saja, dibalik saja rumusnya 1,5 dikali 203 2.340 dibagi 135,1 atau 35 pasien. Nah, selanjutnya di sini angka kematian ICU atau ICU. Itu rumusnya yaitu seperti kayak di rawat jalan lagi ya. Rumusnya hanya bilang bagi penyebut, bilang bagi penyebut, seperti itu. Yaitu angka kematian ICU atau ICU di unit intensif itu yaitu jumlah pasien di unit intensif yang meninggal dibagi jumlah pasien ICU ataupun ICU. Nah, contohnya di sini jumlah pasien yang masuk di ICU pada bulan Januari sebanyak 153 pasien, sedangkan yang meninggal ada 14 pasien. Berarti tinggal 14 pasien yang meninggal dibagi keseluruhannya tadi 153, 0,09. Selanjutnya di sini nosocomial infection rate. Ini untuk menghitung besarnya tingginya infeksi nosocomial di ruang perawatan. Rumusnya apa? Yaitu jumlah pasien terinfeksi dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati. Di sini ada contoh soal. Data infeksi nosocomial per bangsal pada bulan Desember. Di bangsal A itu ada 600 pasien. 13-nya terkena infeksi nosocomial. Di bangsal B ada 400 pasien. 2 pasien terkena infeksi nosocomial. Di bangsal C ada 500 pasien. 0 terkena infeksi nosocomial. Masuk saja di total yang terkena infeksi nosocomial adalah 13 ditambah 2. Berarti 15 dibagi total keseluruhannya ada 600, 400, dan 500. Berarti ada 1.500 dikali 100%, berarti 1%. Berarti 1% dari keseluruhan pasien itu terkena infeksi nosocomial. Selanjutnya, ini masih sama variasi soal, yaitu jumlah pasien yang terkena infeksi nosocomial pada bulan Desember sebanyak 20 pasien. Setelah dilakukan perhitungan ternyata diperoleh hasil 2%. Tentukan banyaknya pasien yang tidak terkena infeksi nosocomial. Sekali lagi ini hanya variasi soal saja, bolak-balik rumus. Berarti 20 dikali 100 dibagi 2 tadi. 2 itu adalah persennya tadi. Berarti dihasilkan 20 kali 100 dibagi 2. Itu sama dengan 1000. Karena tadi yang terkena itu ada 20, berarti yang tidak terkena itu 980. Jangan mudah terkecoh ya. Harus dibaca soal secara lengkap. Seperti itu. Selanjutnya di sini post operation infection rate, yaitu rumusnya jumlah infeksi pasca bedah dibagi jumlah operasi. Simple, pasti sudah mengetahui semua. Ini ada juga post operation death rate, ini juga untuk indikator dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi keseluruhan tadi mulai dari GDR sampai nanti terakhir itu adalah membahas mengenai perhitungan yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui kinerja dari pemberi pelayanan asuhan perawatan dan kesehatan, baik dari dokter, dari perawat, terus dari yang lainnya, bidan, ataupun siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Di sini juga ada anestesi, death rate, yaitu rumusnya jumlah pasien mati setelah dianestesi dibagi jumlah pasien operasi keluar keseluruhannya. Kenapa pasien operasi otomatis? Pasien operasinya yang ini ya, yang lebih spesifik itu jumlah pasien operasi yang yang dianestesi. Jadi kan nggak semuanya
Mungkin beberapa ada yang tidak perlu anestesi, seperti itu berarti tidak termasuk. Contohnya ya, dalam bulan April sebuah rumah sakit X, jumlah pasien matinya ada setelah anestesi ada 1 orang, jumlah pasien operasi keluar ada 2019. Berarti perhitungannya adalah 1 dibagi 219 hasilkan 0,005. Meskipun sedikit tapi di sini sangat fatal, karena harusnya anestesi ini kan berupa berupa ini ya, berupa tindakan untuk mengurangi rasa sakit ya gitu. Tapi di sini malah jadi meninggal seperti itu. Dan di sini pun juga sedikit rancu ya, anestesi death. Berarti kan pasiennya setelah di anestesi, apakah dia meninggalnya setelah anestesi langsung meninggal ataupun dia setelah dilakukan operasi. Kayak gini kan ada kerancuan, karena diantara penyebut dan pembilangnya itu tidak sesuai ya, dimana pembilangnya itu adalah setelah anestesi, penyebutnya justru malah jumlah pasien operasi keluar. Harusnya mungkin operation death rate atau apa. Kalau anestesi death rate ya berarti harusnya jumlah pasien yang di anestesi saja, ya kan? Mungkin buat evaluasi pada yang memiliki kepentingan. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe dan tetap nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.